Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kita memiliki semangat karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang memperhatikan kehidupan kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama lagi pada pagi hari ini. Dan yang seperti kita pahami, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang saat teduh, saat di mana kita memiliki kesempatan untuk bergaul secara lebih dekat dengan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan satu pantun. Pergi ke pasar, beli duku. Duduk sendiri sambil baca buku. Hari ini hari Sabtu, berdiam diri menikmati waktu. Silakan Pak Edi. Pak Edi silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk pantunnya yang baik. Tapi saya kurang mendengar tadi sudah berdoa atau belum? Belum ya Pak, sepertinya ya. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Bapa di surga, kami bersyukur di waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kami, meskipun kami tetap ada di masa pandemi corona, tapi kami bersyukur kami boleh berjumpa meskipun secara online. Kami boleh belajar banyak hal dari kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar tentang waktu teduh. Kiranya Tuhan juga akan menolong setiap kami boleh mengerti akan maksud daripada waktu teduh, dan kami boleh menjalaninya bersama-sama di dalam waktu teduh ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami dan juga untuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke bagian yang praktis di dalam buku berakar ya. Jadi mulai bab 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 9 itu tentang praktis. Nah, praktis yang pertama itu disiplin rohani adalah waktu teduh. Nanti kita akan belajar seperti saya katakan, waktu teduh kalau itu gambarannya ada di tengah, bulatan, kemudian ada doa, itu ke atas pada Tuhan, firman ke bawah, kemudian bersaksi dan bersekutu. Inilah tema-tema yang akan kita bahas 5 kali mulai dari sekarang. Jadi sekarang ini adalah waktu teduh. Seorang yang bernama Dallas Willard, seorang penulis buku yang bagus, juga seorang yang seorang yang menginspirasi banyak orang. Dallas Willard dalam buku yang The Spirit of the Disciples, dia mengatakan satu kalimat yang cukup provokasi bagi kita, sekaligus mengingatkan kita gitu ya. Waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh, karena memudahkan kita melakukan disiplin rohani lain seperti firman, doa, puasa, ibadah bersama, dan lain-lain. Ya, yang dimaksud oleh Dallas Willard ketika dia mengatakan yang paling radikal dalam kehidupan pimpin Roh, karena di dalam waktu saat teduh itu hampir berisi semua yang ada. Jadi ada doa, baca firman, dia juga terdorong untuk melakukan puasa dan ibadah bersama. Jadi kata radikal itu sendiri artinya kan berakar gitu ya. Tapi sesuatu yang kuat yang disampaikan oleh Dallas Willard bahwa dengan melakukan waktu teduh kita bisa melakukan hal yang lain, bukan hanya teduh waktu teduh aja. Nah, inilah disebut dengan radikal. Jadi paling radikal dalam disiplin rohani. Disiplin rohani ada 5, ini paling radikal. Ini ada satu cerita dari Jepang sepertinya, seorang pendekar kecil gitu ya. Jadi kasih judulnya Pukulan Satu Jurus. Saya tidak tahu karena saya nggak baca buku ini, tapi disebut dengan Kung Fu Boy. Itu diceritakan seperti ini. Anak ini dia belajar kungfu dari satu tempat ke tempat lain. Dia ingin terus memperkuat
ilmu kungfunya. Jadi setiap ketemu dengan orang, dia bisa kungfu apa, dia pingin belajar. Dia pingin belajar, dia pingin belajar. Nah, satu ketika dia berjumpa dengan satu kumpulan orang yang sepertinya juga sedang bertengkar seperti itu. Setelah dia memperhatikan, ternyata ada seseorang yang diganggu oleh orang lain, kemudian datang satu orang yang lain di luar yang diganggu dan mengganggu, datang satu orang sepertinya membela yang diganggu itu. Dalam waktu singkat, kemudian yang mengganggu itu pada lari semua. Ya, artinya yang orang yang datang yang berikutnya itu yang memenangkan pertarungan gitu. Dia penasaran, lihat kungfunya kok seperti itu gitu ya. Kemudian dia ingin belajar ilmu kungfu itu. Dan kemudian dikasih tahu, saya hanya punya satu jurus saja sebetulnya. Kok bisa seperti itu hebatnya? Gimana? Kemudian dia cerita si penolong itu, kalau orang yang datang berikutnya itu. Dia mengatakan sebetulnya di dalam pelajaran kungfu, saya termasuk murid yang tidak begitu pandai, kalau boleh dikatakan bodoh gitu ya. Saya sangat terlambat dengan teman-teman saya. Tetapi ketika saya sadar bahwasannya saya tidak pandai untuk mengingat dan berlatih jurus-jurus yang lain, saya hanya mengingat satu jurus saja. Dan saya pelajari begitu baik, sehingga meskipun satu jurus, saya menguasainya dengan baik-baik, dan saya bisa memakainya dengan optimal. Ya, setidaknya cerita ini bisa menjadi satu cerita yang menolong kita, bahwasannya mungkin kita tidak banyak jurus yang kita punya, tetapi selagi kita punya satu jurus yang baik, yang kita pelajari sungguh-sungguh, itu akan menjadi satu kekuatan yang hebat di dalam diri kita. Mungkin salah satu, kalau boleh katakan, bukan mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan bersaat teduh. Sepertinya cuma bisa begitu aja. Tapi kalau kita bisa mendalami dengan sungguh-sungguh, kita bisa memakainya dengan optimal dan bagus, dan hasilnya juga akan bagus. Ya, 3 hal yang kita pelajari, sepertinya polanya sudah kita ketahui bersama ya. Jadi pola-pola yang kita ketahui ada 3 bagian. Apakah, waktu teduh, kemudian mengapa, jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Mengapa kita memerlukan waktu teduh, dan bagaimana kita melakukan waktu teduh. Ya, 3 bagian ini selalu menjadi pola dari kambium ya, berakar ini. Bagian yang pertama, apakah waktu saat teduh? Nah, waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Mari kita perhatikan kalimat ini, saya akan membaca kembali pelan-pelan dan Bapak Ibu juga bisa melihatnya. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Dia ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Nah, karena ini apakah kita akan coba bongkar pelan-pelan gitu ya. Yang pertama adalah waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Perhatikan, waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh berakar ini, kambium ini bagus ya, pola-polanya bagus, kita bisa mengingatnya dengan mudah, dan kita bisa, oh setelah ini saya ngerti nih maksudnya apa gitu. Itu ya pola-pola yang dibuat mempermudah kita untuk mengingat gitu ya. Ada 4 bagian dari yang dimaksud dengan bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwasannya bersekutu dengan Tuhan adalah antara Tuhan dan baik Tuhan. Tuhan dan baik Tuhan. Saya mempersilahkan seorang dari antara kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19 yang ada di layar kita yang disajikan oleh Pak Theo ya. Saya silakan, Pak ya. Seorang membaca. Saya Ya. Pak. Oh iya, silakan. Tuhan dan bait Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa roh tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Iya, terima kasih Pak Haji. Jadi bersekutu dengan Tuhan, gambaran pertama adalah Tuhan dan bait Tuhan. Dalam 1 Korintus yang dimaksud dengan bait Tuhan itu adalah kita sendiri. Jadi penggambaran Alkitab ini tentang persekutuan ini adalah ketika kita dalam saat teduh, ini penggambaran persekutuan antara kita dengan antara Tuhan dengan bait Tuhan, yaitu yang dimaksud dengan tubuh kita. Jadi ada persekutuan antara Tuhan dengan baitnya, antara Tuhan dengan tubuh kita. Jadi ini menarik kalau kita pelajari bahwasannya waktu teduh, yaitu bersekutu antara Tuhan dengan tubuh kita. Sesuatu yang sangat bagus, bukan, kalau kita lihat bagian ini. Tapi kemudian yang lain adalah tentang pokok anggur dan ranting. Silahkan seorang yang lain lagi membacanya. Pokok anggur dan ranting, Yohanes 15 ayat 5. Baik Pak, saya bacakan Pak. Silahkan Pak Thomas. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terima kasih Pak Thomas. Tadi penggambaran yang pertama Tuhan dan bait Tuhan. Jadi kita adalah bait Tuhan. Tetapi gambaran yang kedua ini lebih menyatu antara pokok anggur dan ranting. Ranting ini tidak bisa lepas daripada pokok anggur kalau dia ingin bersekutu. Jadi harus terus ada hal yang melengket satu dengan lainnya atau menjadi satu dengan lainnya, dan inilah digambarkan sebagai persekutuan yang tadi apa, bersekutu dengan Tuhan. Jadi gambaran yang sangat menarik antara pokok anggur dan ranting itu yang menjadi satu. Kalau dikatakan ini Bapa dan aku menjadi satu, itu antara Bapa dengan Tuhan Yesus. Tetapi gambaran yang lain juga disebutkan di ayat yang lain juga bahwasannya Bapa dan aku adalah satu, dan itu juga bersekutu dengan kita. Jadi sesuatu yang sungguh melekat menjadi satu, itulah persekutuan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita melihat ada gambaran tentang Bapa dan anak. Ya, silahkan seorang yang lain lagi membaca Galatia 4 ayat yang ke-6. Di-unmute dulu, kemudian silahkan dibaca. Ada yang membaca? Galatia 4 ayat ke-6 tadi ya. Galatia 4 ayat 6. Ya. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Galatia 4 ayat 6. Terima kasih Bu Hana. Jadi gambaran yang ketiga adalah Bapa dan anak, tapi bukan soal status, tetapi sepertinya relasi. Jadi Tuhan dan bait Tuhan. Kemudian pokok anggur dan ranting yang menjadi satu. Kemudian Bapa dan anak, relasi antara Bapa dan anak. Itulah persekutuan dengan Tuhan. Jadi gambaran-gambaran yang disampaikan sungguh mengingatkan kita. Jadi bersekutu dengan Tuhan, tidak ada yang salah bagian ini, tapi bagian-bagian ini adalah bagian daripada persekutuan dengan Tuhan. Bapa dan anak. Jadi kalau Bapa dan anak tentunya saling merindukan, saling menginginkan untuk berjumpa, dan itulah bersekutu dalam Tuhan. Nah, bagian yang keempat juga tidak kalah menarik. Itu gambaran dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Silakan seorang lagi membaca Yesaya 62 ayat ke-5. Ya, silakan. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu.
Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas Yesaya 6 ayat. Ya, terima kasih Bu Yaya. Jadi gambaran bersekutu ini semakin lengkap jika kita melihat bahwasannya ini adalah persekutuan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jadi kalau ini gambaran daripada pengantin atau mempelai, tentunya tidak ingin berpisah satu dengan lainnya. Dan inilah yang dikatakan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita perhatikan 4 bagian ini, yaitu Tuhan dan bait Tuhan, kemudian pokok anggur dan ranting, bapa dan anak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Di gambaran-gambaran di 4 bagian ini menunjukkan bahwasannya waktu teduh adalah hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya, antara khususnya kalau kita dengan Tuhan, kemudian juga melekat satu dengan lainnya, dan relasi yang sangat dekat, dan gambaran satu keintiman yang sangat kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mengerti bahwasannya persekutuan dengan Tuhan itulah gambaran daripada 4 bagian ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari berbagai pernyataan Tuhan dalam Alkitab mengenai persekutuan kita dengannya? Ada beberapa kesimpulan persekutuan dengan Tuhan, yaitu Tuhan mengendaki dan merindukannya. Dan kita akan mendapat kepenuhan hidup dengan melakukannya. Maksudnya melakukan waktu teduh. Bagian dari kehidupan Kristen yang normal, yang wajar, bukan ekstra. Jadi kalau waktu teduh itu, ya kalau kita kehidupan berumah tangga, yaitu yang normal, bukan waktu ekstra, tidak, tapi yang normal. Jadi kehidupan relasi antara bapak dan anak itu kehidupan yang normal juga, bukan sesuatu yang ekstra. Kemudian kenyataan kehadiran Tuhan tidak pernah berkurang. Hanya kesadaran kita akan kehadirannya yang mengendor. Ini yang ketiga, sebenarnya ada satu peringatan. Kehadiran Tuhan tidak pernah berkurang, tapi kesadaran kita akan kehadirannya yang mengendor. Nah, kita sekarang tadi mengerti bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Tapi kemudian tadi kalimat yang di depan dilanjutkan lagi. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi perhatikan secara pribadi, personal. Ini slide-nya yang berikutnya cukup menarik ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Biarkan orang lain yang mempelajari Alkitab dan berdoa. Lalu kita memanfaatkan saja pengalaman mereka, biar mereka katakan pada kita apa yang Tuhan katakan. Nah, ini gambaran. Jadi kalau waktu saat teduh, ya udahlah orang lain yang mempelajarinya, orang lain yang melakukannya, nanti kita memanfaatkan aja pengalaman mereka. Bagaimanapun hal seperti itu, waktu teduh seperti itu, bukankah itu sebabnya kita mempunyai pendeta. Jadi kalau saya bersaat teduh, saya bikin saat teduhnya, saya bersaat teduh, itu renungannya saya bikin, bukan saat teduhnya yang saya bikin, renungan saya bikin. Sudah itu pengalaman yang saya buat, kemudian kita membacanya, oh ya, itu pengalaman Pak Pendeta aja gitu ya, kita memanfaatkan dia aja. Bukan karena itu kita membutuhkan buku-buku Kristen, jadi buku-buku Kristen dibuat supaya kita bisa bersaat teduh maksudnya. Nah, kita punya buku, kita punya pendeta, bukan berarti itu menghilangkan waktu saat teduh. Nah, ini ada gambaran yang menarik. Mengapa kita harus melakukan secara pribadi? Kalau gambar ini ya, apakah kita menginginkan pengalaman langsung atau melalui perantara dalam hal berlibur? Ya, kita ini sudah masuki bulan yang kelima di masa pandemi. Kita rasa bagian kita juga, waduh, kapan kita pengen berlibur gitu ya, karena kita takut-takut juga karena nggak semua kondusif sekarang, angka-angkanya juga semakin tinggi. Kalau kita pengen berlibur, udahlah kamu yang berlibur aja, nanti saya ceritain ya. Nggak ada ya. Buat saya nggak ada, kecuali kita memang nggak bisa pergi. Sepanjang kita masih pengen bisa pergi, rasanya saya pengen yang berangkat deh, jangan kamu yang berangkat. Saya berangkat, saya tak ceritain nggak apa-apa. Daripada kamu yang berangkat, saya diceritain, nggak mau kita. Maunya kita sendiri berangkat,
berlibur mengalami pengalaman langsung. Nah, inilah yang dimaksud dengan pribadi tadi, secara pribadi, secara personal. Kita tidak mendapatkan pengalaman dari orang lain, tapi kita mengalami sendiri, kita mengalami secara pribadi. Kalau kita berlibur, tidak mau pakai pengantara, apalagi cuma diceritain aja. Kemudian yang kedua, ini untuk anak-anak muda atau kita yang pernah muda ya. Apakah kita menginginkan pengalaman langsung atau melalui perantara dalam hal berpacaran? Tidak ada pastinya. Tolong ya, ini saya punya pacar, kamu punya pengalaman apa nanti dengan pacar saya, nanti saya ceritain ya. Tidak ada. Jadi pengalaman, betul pengalaman pribadi yang kita alami langsung. Kita nggak pingin pakai perantara atau kita menunjuk perantara, nggak mau. Jadi waktu teduh, sekali lagi waktu yang pribadi buat kita. Kemudian ada satu lagi yang menarik ini ya. Ini kebanyakan kita suka ya. Kalau ada makan gini ya, apakah kita menginginkan pengalaman langsung atau melalui perantara dalam hal makan? Enggak mau kan? Kita maunya ya kita makan langsung. Cuma kita cerita, enak deh itu misalnya semangka di situ bagus, enak sekali rasanya, enggak terlalu masam, dan manis juga pas. Kemudian tanpa biji, warnanya merah, ada yang kuning. Kita cuma diceritain, kita cuma bisa, aduh ya enak ya, tapi bayangkan aja, nggak mau bukan? Kalau bisa ya sebisa mungkin kita datang diri. Oh anggur itu rasanya seperti ini. Kita nggak mau pakai perantara, kita sendiri yang mau mengalaminya. Bukan? Nah, termasuk sekali lagi kalau kita kembali lihat adalah dalam waktu teduh. Apakah kita menginginkan pengalaman langsung atau melalui perantara dalam bersekutu dengan Tuhan? Saya pikir jawaban kita sama. Tapi setidaknya kita diingatkan lagi. Waktu saat teduh. Bukan pakai perantara. Tapi kita menginginkan pengalaman secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, yang kita alami secara personal. Itulah yang kita inginkan. Jadi ketika kita mengatakan secara pribadi, sekali lagi nggak mau kita pakai perantara, tapi kita pingin berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan. Di firman Tuhan, nanti silakan dibaca, Mazmur 34 ayat 9. Silakan seorang lagi yang lain lagi membaca bagian ini. Ya Pak. Ya, silakan. Pecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9. Ya, terima kasih Bu Bambang yang membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu perhatikan bahwasannya firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Ini adalah satu pengalaman pribadi yang disampaikan oleh pemazmur bagaimana kita bisa mengerti rasanya, bagaimana kita mengalami Tuhan. Kecaplah, terutama khususnya untuk kecaplah gitu ya. Kita betul-betul merasakan sendiri. Kita nggak mau perantara, gitu ada buah itu yang sebenarnya enak sekali, ada buah dikasih coklat juga, lelehan coklat, wah rasanya udah kita, aduh kepingin sekali makan. Apakah kita mau pakai perantara? Tentu nggak mau. Kita ingin mengecap sendiri, pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah kalau pribadi, tentu kaitannya dengan peristiwa yang besar gitu kan. Nah ini dari Kambium juga mungkin satu selain mengingatkan kita seperti ini. Ibadah bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ibadah pribadi. Jadi Matthew Henry, seorang penulis sekitar 500 tahun yang lalu, tapi tulisannya masih dikenal sampai sekarang, itu seorang yang luar biasa. Gitu ya. Dia menulis bagian ini mengingatkan kita semua bahwasannya ibadah bersama tidak bisa jadikan alasan untuk mengabaikan ibadah pribadi. Oh, saya sudah ibadah kok. Tadi pagi misalnya kita bersama-sama ibadah hari Minggu. Tapi kita lupa bahwasannya ibadah pribadi, yang dimaksud pribadi itu waktu teduh, itu tidak sama. Tidak bisa, oh saya sudah bersama, udahlah saya tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Lain sekali. Jadi karena ini sangkut pautnya dengan pribadi, dan mari kita beribadah pribadi dengan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga dari definisi apakah waktu teduh ya. Tadi waktu teduh, waktu bersekutu dengan Tuhan. Sudah kita bagiannya dalam
4 bagian. Kemudian secara pribadi, itu kita pengalaman, kita nggak ingin pakai perantara. Nah, yang ketiga adalah melalui firman dan doa. Melalui firman dan doa. Apa maksudnya? Ya, mari kita lihat dulu dalam firman 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Silakan seorang yang lain membaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ya, terima kasih Pak Tio. Jadi ini mengingatkan kita bahwasannya waktu teduh mulai firman dan doa. Kalau kita melihat firman dan doa, firman bagian yang pertama adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu Alkitab yang diilhamkan oleh Allah dan diberikan pada kita. Itu bermanfaat segala macam. Jadi kita mengingat bahwasannya bagaimana itu melalui firman dan doa. Ya, hanya melalui firman yang kita baca, kita renungkan, itulah kita bersaat teduh. Jadi segala tulisan yang Alkitab itu, ada 4 yang ditonjolkan di bagian ini untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan bersaat teduh, sehingga kita mendapat 4 manfaat ini. Kita bisa mengajar, kita diajar dan mengajar, kita dinyatakan kesalahan kita, dan kita bisa mengingatkan akan kesalahan orang lain, akan firman Tuhan, kemudian juga memperbaiki kelakuan kita, dan kita mengingatkan orang untuk memperbaiki kelakuannya, dan juga untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, kita mengerti bahwa segala sumber daripada waktu teduh ini adalah dari firman. Tapi bagian yang kedua adalah dari doa juga. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Silakan seorang yang lain membaca. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Terima kasih Bu Retno. Tadi firman kita udah bahas, tapi waktu teduh itu firman dan doa. Bukan berhenti sampai di firman, tetapi kita juga berdoa. Jadi kenapa kita waktu saat teduh, dalam definisi ini bukan tentang bagaimana dan mengapa, tetapi bagian yang penting kita di dalam waktu saat teduh adalah kita tidak bisa lepas daripada doa. Maka tepat kita di awalnya adalah bagian yang paling radikal karena semuanya ada. Kita di dalam waktu teduh, ketika kita intim dengan Tuhan, kita menaikkan doa pada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Itu bisa nyatakan segala keinginan kita, dengan permohonan kita, dengan mengucap syukur pada Tuhan. Jadi kita akan merasakan di dalam waktu teduh, kalau dalam bahasa yang lain tadi, ibadah pribadi. Itu sungguh-sungguh lengkap. Bukan hanya firman, tetapi juga doa. Bukan hanya doa aja, tapi juga firman. Jadi firman dan doa menjadi bagian yang utuh di dalam kita bersaat teduh. Jadi inilah bagian yang ketiga yang bisa kita sampaikan melalui firman dan doa. Nah, bagian yang terakhir dari definisi waktu teduh, tadi sudah bersekutu, kemudian secara pribadi, kemudian firman dan doa. Nah, bagian yang terakhir adalah yang dikhususkan secara teratur. Jadi definisinya ada 4, di bagian yang terakhir, yang dikhususkan secara teratur. Saya akan membaca 1 Timotius 4 ayat 8. Inilah bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita melihat waktu
waktu teduh ini adalah sesuatu yang dikhususkan secara teratur. Jadi waktu teduh disiplin rohani yang dikhususkan, intensi atau intensional secara teratur, reguler. Jadi yang dikhususkan dan teratur. Jadi kalau dikhususkan tapi tidak teratur, itu belum disebut lengkap secara waktu teduh. Karena kita hanya mengkhususkan saja, tapi tidak menjadi satu yang teratur. Tapi mungkin juga bisa diartikan kita reguler, kita teratur, tetapi kita tidak mengkhususkan. Artinya adalah jadi bagian yang berbeda. Tadi bagaimana dengan pernyataan di awal itu bukan waktu yang kita spesialkan. Maksudnya seperti ini. Kalau waktu kita beribadah dengan Tuhan secara pribadi, ya kita menyediakan waktu khusus dengan Tuhan. Tapi bukan yang ekstra lain ya. Khusus dan ekstra itu lain. Jadi dari semua waktu kita sediakan yang ekstra. Tidak seperti itu. Tapi kita mengkhususkan waktu dan itu secara reguler. Kalau latihan badani terbatas gunanya. Tapi artinya ketika kita bersaat teduh ya kita ada bagian-bagian manfaat yang ada ketika kita bersaat teduh. Kalau latihan badani itu pun ada gunanya bukan, tapi terbatas. Tapi kalau kita berlatih di dalam waktu teduh, artinya itu akan ada banyak manfaat di sana. Karena itu mengandung janji, kemudian baik untuk hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Nah inilah satu kegunaan dari definisi yang secara teratur tadi. Max Lucado, Just Like Jesus ini juga menjadi buku yang terkenal. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengambil pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya, kita menyerap hatinya. Nah, semakin banyak waktu kita beribadah pribadi dengan Tuhan, semakin banyak waktu kita saat teduh dengan Tuhan, kita akan semakin mengenali cara berpikir Tuhan. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, pikiran Tuhan, prinsip daripada firman Tuhan, dan sikap-sikap Tuhan. Itulah yang kita alami dan kita jalani di dalam hidup kita keseharian karena kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Kalau zaman-zaman dulu ada suami dan istri yang pertama katanya wajahnya beda, tapi lama-lama katanya makin mirip. Saya nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi itu buat saya juga belum tentu benar. Tapi sebenarnya kalau wajahnya mirip katanya cocok karena semakin lama kumpul katanya wajahnya bisa semakin mirip. Ya oke lah, ada yang mirip, ada yang berbeda. Tapi artinya bukan masalah wajahnya yang mirip, tetapi setidaknya jalan pikirannya semakin mengenal lebih dalam. Kemudian cara prinsip-prinsip hidupnya kita semakin mengerti. Dengan berkomunikasi, dengan semakin banyak waktu yang tadi intensi maupun yang reguler kita adakan dengan Tuhan yang dikhususkan maupun cara reguler. Nah, itulah yang kita yang dimaksud dengan waktu teduh. Jadi kita sekali lagi menyerap apa yang menjadi pikiran hati Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengulang menjadi definisi yang menjadi apakah tadi ya. Ada 4 bagian. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Biasanya menjawab bagian ini aja. Tetapi kita diingatkan ada bagian yang lain. Secara pribadi. Kemudian melalui firman dan doa. Dan yang dikhususkan secara teratur. Jadi definisi ini sebenarnya melengkap, sudah cukup memadai dan sangat memadai dari definisi waktu teduh. Kita sekarang mengingat, waktu teduh. Saya tidak bisa ngomong, kita tidak bicara waktu bersekutu dengan Tuhan. Kurang lengkap. Jadi ya, waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melalui firman dan doa, dikhususkan secara teratur. Jadi kita punya pengalaman yang lengkap. Mungkin nanti ada yang lain lagi, tapi setidaknya 4 bagian ini sudah menjadi satu bagian yang utuh dan lengkap menurut saya. Kalau kita menemukan, tambahkan ini, silakan. Tetapi menurut saya ini bagian yang sudah dipikir dan baik menurut dalam tata pikiran dan kita bisa memahami dengan mudah. Tadi bagian yang pertama. Sekali lagi, pola yang kedua adalah
Setelah apakah saat teduh, yaitu mengapa waktu teduh. Ya, saya kasih iklan sedikit. Bapak Ibu kalau mau berdiskusi dari apa, silahkan ya, buka aja, unmute, dan langsung ngobrol, nggak apa-apa. Dan nanti kalau yang mau mendapat slides-nya, bisa hubungi ke Pak Teo ya. Selalu seperti itu. Jadi slides-nya semua ada di Pak Teo. Tinggal Pak Teo, minta aja Pak Teo akan bagi. Yang kedua, yaitu mengapa kita harus bersaat teduh. Tepatnya kalimatnya seperti itu. Ada beberapa bagian kalau kita bersaat teduh. Kambium ini mengatakan ini, kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pertumbuhan. Silahkan dari kita, seorang dari kita yang belum membaca, belum bersemangat membaca, silahkan membaca Yohanes 15 ayat 4 dan 5 tentang pertumbuhan. Saya baca ya, Pak. Silahkan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4-5. Terima kasih Bu Priscilla yang sudah membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu perhatikan bahwasannya ketika bersaat teduh, itu ada kasih karunia Tuhan yang diberikan pada kita melalui saat teduh, yaitu pertumbuhan. Gambaran tentang pokok anggur dan juga ranting. Itu bukan berhenti sampai di situ. Tetapi ranting ini bisa berbuah, menghasilkan buah di sana. Pokok anggur sepanjang ranting itu bersekutu bersama, menjadi satu, melekat dengan pokok anggur, maka ranting ini bisa menghasilkan buah. Nah, gambaran ini dipakai untuk menunjukkan bahwasanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada intimasi yang baik dengan Tuhan, maka sungguhnya ada buah-buah yang dihasilkan melalui persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan, ada buah-buah yang dihasilkan melalui saat teduh. Dari beberapa pengalaman saudara-saudara kita, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika bersaat teduh, orang ini merasa bahwasanya saya sulit melakukan bagian ini. Kemudian dia mencoba melakukan sepanjang hari itu. Dan kemudian merasa, oh ya ternyata ada bagian-bagian yang tidak cocok dalam diri saya dan firman Tuhan menegur. Saya berjuang untuk melakukannya dan dia bisa. Nah, inilah makan salah satu buah dari saat teduh, yaitu pertumbuhan. Khususnya untuk pertumbuhan iman. Kalau bicara pertumbuhan iman. Kemudian bagian yang tadi juga ada dalam Mazmur 1, ayat 1-3 gitu ya. Itu Mazmur pembuka, Mazmur nomor 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dan berikutnya dia akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Nah, itulah karena ada saat teduh bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua, tadi pertumbuhan, yang kedua adalah pemulihan. Silakan seorang lagi membaca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, terima kasih Pak Anton. Saya ada suara lain nanti yang mau membaca nanti habis ini ya. Itu ada suara mendengar suara yang lain. Terima kasih Pak Anton. Jadi ketika bersekutu dengan Tuhan, pemulihan maksudnya dalam ayat ini ingin mengatakan pada kita semua bahwasanya setiap kita yang sedang letih lesu dan kenyataannya
Tidak semua kita kan memang fit gitu ya. Tapi kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku, datang kepadaku. Inilah waktu kita bersama memiliki waktu istimewa bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kondisi kita sedang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan pada kita. Inilah pemulihan. Jadi waktu teduh bukan sekedar waktu kita berjumpa dengan Tuhan, tapi juga ada pemulihan-pemulihan yang dilakukan Tuhan dalam diri kita. Dan seringkali justru pemulihan ini jadi sesuatu yang bagian yang tidak terelakkan daripada waktu saat teduh. Kita mengalami bagian-bagian yang mungkin bagi kita, waduh rasanya sangat berat, datang pada Tuhan, kita mengalami pemulihan. Kita tidak secara nyata melihat bagian yang mungkin waktu kita datang pada Tuhan, ya sama setelah kita datang pada Tuhan dalam waktu teduh mungkin masih sama. Tapi yang berbeda adalah pemulihan hati, di mana Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita menerima keadaan kita, tapi punya konsep yang lain bahwasanya Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Itulah pemulihan. Dan kemudian yang ketiga adalah penerangan. Silakan seorang lain lagi membaca bagian ini, Mazmur 19 ayat 105, ayat yang terkenal. Silakan, tadi yang sempat membaca bareng Pak Anton tadi siapa ya? Lama terdengar tadi saya. Sepertinya suara perempuan tadi. Kalau saya salah mendengar ya silakan yang lain Bapak Ibu yang membaca silakan. Ada Bapak Ibu yang membaca bagian ini? Boleh saya, Pak? Oh silakan Pak Aji ya. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Terima kasih Pak Aji. Ini bagian yang ketiga dari kasih karunia Tuhan melalui waktu saat teduh, pertumbuhan, pemulihan, dan sekaligus penerangan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di dalam kehidupan kita, kadang kita sulit atau ragu untuk memutuskan sesuatu. Tuhan berbicara apa? Firman Tuhan nuntun apa hari ini? Apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya pada hari ini? Kalau sekarang kita sedang belajar sama-sama baca Gema, dan kita sekarang mengulangi frasa-frasa yang sama. Tuhan bicara apa? Tuhan. Jadi melalui nabi, Tuhan bicara apa? Jadi ingin Tuhan bicara apa? Nah, ini jadi bagian yang setidaknya menjelaskan bagi kita. Seperti itulah ketika kita bersaat teduh, firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Tuhan bicara apa hari ini, dan ingin melakukannya. Menjadi penerangan di dalam langkah hidup kita. Jadi mengapa saat teduh kita melalui saat teduh kita dapat kasih karunia pertumbuhan, pemulihan, dan penerangan. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir karena apa, mengapa, yang ketiga adalah bagaimana. Nah, mari kita melihat bersama-sama bagaimana waktu saat teduh. Ada 3 bagian di dalam bagaimana waktu teduh. Yang pertama adalah menghadap Tuhan, menghadap Tuhan, kemudian yang kedua mendengarkan Tuhan, yang ketiga menanggapi Tuhan. Nah, menghadap Tuhan ini adalah mempersiapkan hati dan memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu, ini 3 bagian. Jadi menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati dan memohon pimpinan Roh Kudus ada 2 bagian. Dan mendengarkan juga 2 bagian, menanggapi 2 bagian. Nah, ini menghadap Tuhan, yang pertama adalah mempersiapkan hati. Mazmur 57 ayat 8 sampai 9 saya akan membaca untuk kita semua. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
Nah, firman Tuhan ini setidaknya mengingatkan kita bahwasannya ketika kita melakukan segala sesuatu, khususnya dalam bersaat teduh, kita mempersiapkan hati, ada tubuh, jiwa, dan roh yang menghadap Tuhan. Dengan demikian kita bisa merasakan bagaimana kita waktu teduh, kita menghadap Tuhan dengan mempersiapkan hati. Jadi menghadap Tuhan, kita mempersiapkan hati kita pada Tuhan. Bukan sekedar kita asal-asalan, ya yang penting saya bersaat teduh, tidak. Tapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati datang pada Tuhan. Apakah mempersiapkan hati kalau kita misalnya ada waktu teduh, maka waktu itu 3 jam, enggak ada batasannya waktu saat teduh itu berapapun. Tapi kita dengan kesungguhan hati mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Itulah poin yang ingin saya sampaikan melalui materi dari berakar ini, dari kambium yang berakar ini. Mari kita mempersiapkan hati ketika kita menghadap Tuhan. Dan yang kedua adalah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Jadi mohon Roh Kudus memberi hikmat untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Silahkan seorang dari antara kita membaca Yohanes 16 ayat 13. Yang baru berulang tahun ya boleh baca. Siapa yang berulang tahun ya? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita mengerti bahwasannya memohon pimpinan Roh Kudus di dalam menghadap Tuhan itu menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita dengan, kalau tadi di bagian awal kita mengatakan mempersiapkan hati, tapi kita juga mohon pimpinan Roh Kudus. Dengan memohon pimpinan Roh Kudus, artinya apa yang dikatakan Tuhan kita ingin mengerti persis. Dan yang kedua, ada kerendahan hati dalam diri kita. Bukan karena kita mampu untuk mengerti akan pimpinan Roh Tuhan, pimpinan Tuhan, tapi kita memohon sekali lagi pimpinan Roh Tuhan. Itu bagian yang pertama dari menghadap Tuhan, sekali lagi mempersiapkan hati, dan kemudian memohon pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam menghadap Tuhan, ini dikasih beberapa langkah gitu ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan. Mencurahkan isi hati pada Tuhan. Kemudian memuji dan menyembah Tuhan. Membaca satu pasal Mazmur, ini langkah-langkahnya gitu ya. Tidak harus persis, tapi jadinya kita dikasih outline seperti itu. Bacaan lain setelah Mazmur. Kemudian mendengarkan lagu, memainkan musik. Memainkan musik itu ya yang kita bisa main, kalau nggak bisa style -1 atau apa gitu ya. Kemudian menuliskan doa. Kemudian juga ini cukup asing bagi kita, tapi sebenarnya ada berjalan-jalan sambil berdoa. Mandi dan membersihkan diri, berolahraga ringan, menikmati ciptaan, berdiam diri di depan Tuhan, dan lain-lain. Artinya adalah apapun yang kita lakukan, langkah-langkah seperti ini, di dalam segala langkah ini kita bisa menghadap Tuhan. Lagi olahraga ringan, bisa enggak? Bisa. Lagi jalan-jalan, bisa enggak? Bisa. Jalan-jalan berdoa, bisa. Kemudian mandi, membersihkan diri, mempersiapkan diri, tapi sambil mandi pun kita bisa menghadap Tuhan, gitu kan. Kemudian kita menikmati ciptaan, kita sedang menghadap Tuhan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah atau contoh-contoh bagaimana kita bisa menghadap Tuhan kapanpun. Juga kita bisa membaca Mazmur 1 pasal pun juga kita bisa. Bacaan lain. Artinya langkah-langkah ini atau setidaknya contoh-contoh ini berikan pimpinan bagi kita bisa menghadap Tuhan dalam segala keadaan kita. Kemudian setelah menghadap Tuhan, yang kedua adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tekanannya seperti ini. Ketika mendengarkan Tuhan,
kita bukan mendengarkan pendeta. Berbeda sekali. Mendengarkan pendeta itu yang dikatakan pendeta benar, itu juga yang melalui firman. Tapi mendengarkan Tuhan ini adalah ada waktu khusus, kali karena konteksnya adalah waktu teduh. Tuhan yang dimau di waktu sekarang itu apa? Jadi secara personal mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan pendeta waktu khotbah, bukan. Ini konteksnya kita kan waktu teduh. Jadi bukan perkataan pendeta, tetapi perkataan daripada Tuhan itulah yang kita dengarkan. Sangat spesifik. Jadi mendengarkan Tuhan. Jadi membaca firman yang pertama, yaitu bagaimana kita ada rencana pembacaan, terus bacaan penuntun, pokok pikiran yang berkesan. Nah, itu yang kita, bagaimana kita mendengarkan. Jadi bukan mendengarkan pendeta, bukan mendengarkan suara orang lain, tetapi secara pribadi mendengarkan Tuhan melalui baca firman Tuhan. Silahkan Matius 5 ayat 6 dibaca. Ada Bu Yuli ya. Nah, Bu Yuli bisa membaca yang juga baru berulang tahun ya. Silahkan Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Edi. Dengar suara saya, Pak? Dengar, Bu. Ya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih, Bu Yuli. Nah, ayat ini mengingatkan kita, Matius 5 ayat 6, Matius 5 adalah bagian dari khotbah di bukit ini yang kita hidupi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, lapar dan haus akan kebenaran dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Wow. Jadi kita mendengarkan Tuhan melalui membaca firman. Dan kemudian yang kedua adalah merenungkan firman. Jadi bukan hanya membaca, tetapi merenungkan firman. Saya akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tadi kan saya ada sebut yang di awal tadi ya, Mazmur 1, 1, 3. Tapi sekali lagi teksnya saya akan baca. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini setidaknya kita mengerti ketika merenungkan Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan, ada janji Tuhan, sekaligus juga ada perintah Tuhan. Jadi kita disebut berbahagia, karena kesukaan kita adalah firman Tuhan atau Taurat itu. Kita merenungkan Taurat itu. Jadi bagian yang penting bukan hanya kita membaca, tapi merenungkan firman atau Taurat itu. Sepertinya saya sudah pernah menyampaikan, merenungkan itu maksudnya apa? Di dalam teks bahasa aslinya adalah daras, jadi mendaraskan. Makanya ada madrasah, gitu. Madrasah itu daras. Di dalam bahasa yang lain kan daras, tapi kita juga mengenal dalam bahasa Ibrani itu daras, jadi mendaraskan. Jadi mendaraskan seperti ini, membaca berulang-ulang sampai pada satu titik kita pun nanti sampai hafal sendiri gitu ya. Mungkin teksnya tidak sama persis, tapi kita mengerti lah, itulah merenungkan. Jadi membacanya kalau di dalam pengertian itu bukan membaca dengan keras, tapi membaca tidak terlalu keras, tapi terus diulang-ulang. Nah, itulah merenungkan Taurat Tuhan. Jadi dari kata daras itu. Terus diulang-ulang dan firman itu menjadi bagian. Oh, ketika kita mengalami sesuatu, baik suka maupun yang kita kesulitan, kita terus mengingat firman Tuhan. Oh ya, nah itulah merenungkan firman Tuhan. Karena kita membacanya berulang-ulang dengan kata yang suara yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa nikmati pribadi. Nah, itulah merenungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itulah mendengarkan Tuhan. Jadi melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini beberapa hal yang dapat dilakukan. Kemudian tadi langkah-langkah sama. Yang pertama, yaitu memusatkan diri pada Tuhan, jadi tentang pribadi Tuhan, janji Tuhan, dan perintah Tuhan dalam semua bagian. Kemudian membaca berulang-ulang, itulah tadi yang kata lain daripada merenungkan. Kemudian membaca dalam versi atau bahasa yang lain. Nah, itu menolong kita. Jadi kalau kita membaca
kita dapat pengertian satu, tapi kalau dia baca bagian dari versi yang lain, misalnya kalau bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia sehari-hari, itu yang dua itu yang tidak asing bagi kita, tapi sesungguhnya kita di dalam bahasa Indonesia masih ada versi yang lain lagi. Nah, kemudian dalam versi bahasa Inggris ada lagi. Kalau kita punya kemampuan bahasa yang lain dalam bahasa daerah, hampir semua daerah di Indonesia cukup banyak ya, katakan sangat banyak, bukan cukup banyak, sangat banyak dalam versi daerah. Kita asal Madura, ada bahasa Alkitab dalam bahasa Madura. Kita asal mana, Jawa, ada Jawa pun ada beberapa gitu ya. Nah, itu kita bisa membaca, membandingkan. Kemudian menemukan pokok pikiran. Karena kita membaca dan merenungkan, kita ngerti maksudnya ini apa nih firman Tuhannya, pokok pikirannya apa. Kemudian alur pikir yang ada di Alkitab yang kita baca. Dan menemukan ayat yang paling berkesan dan mencerna kata demi kata, itu kalau kita memang ingin mencari gitu. Dan mendoakan bagian demi bagian dan lain-lain. Nah, inilah bagian daripada mendengarkan Tuhan. Sekali lagi mendengarkan secara personal dengan bersama dengan Alkitab, jadi mendengarkan Tuhan. Nah, bagian yang terakhir daripada bagaimana itu adalah menanggapi Tuhan. Jadi tadi kita mengingat yang pertama adalah kita menghadap Tuhan, kemudian kita mendengarkan Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kita menanggapi Tuhan. Menanggapi Tuhan ada dua bagian juga. Yang pertama adalah mengungkapkan doa. Jadi ada penyembahan, syukur, pengakuan dosa, permohonan pribadi, dan doa syafaat. Nah, itulah mengungkapkan doa. Di dalam doa-doa kita itu ada bagian-bagian yang nanti juga akan kita pelajari di bagian doa. Tapi ini kan kita baru bagian ringkas. Mazmur 62 ayat 9. Silakan seorang yang lain lagi yang belum membaca. Ada? Oh iya, ini ada, masih ada beberapa yang belum membaca. Silakan. Ya, sebentar, Pak. Ya. Aduh. Oke, ya. Bentar. Hanya angin baca orang. Yang di layar. Kenapa? Baca yang di layar aja ini, Mazmur 62. Wah, nggak kelihatan, Pak. Saya pakai handphone. Oh, oke. Kalau pakai handphone maju satu ayat tuh. Iya. 62 ayat 8. 62 ayat 8. Iya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih, Bu Erni. Jadi Sama-sama, Pak. di dalam juga. menanggapi Tuhan, kita mengungkapkan, tepatnya dengan doa, mengungkapkan doa kepada Tuhan, mengungkapkan dengan doa kepada Tuhan. Di firman Tuhan ini, percayalah kepada setiap waktu, curahkanlah isi hatimu lah, curahkanlah isi hatimu. Salah satunya yaitu dengan berdoa. Jadi mengungkapkan dengan doa. Ada penyembahan di sana, ada rasa syukur, ada pengakuan dosa, permohonan pribadi, dan syafaat. Jadi kita menanggapi. Kita sudah bagian yang ketiga ini menanggapi Tuhan. Nah, yang kedua adalah melakukan penerapan. Nah, melakukan penerapan. Ini tidak gampang kita menanggapi Tuhan, jadi ungkapkan, mencurahkan hati. Tapi bagian kedua adalah melakukan penerapan. Penerapan ada 3 langkah, jadi spesifik, bagian apa yang khusus. Kemudian setelah kita menemukan bagian khusus itu, kita bisa membagikannya, dan kemudian dan kita melakukannya, kemudian kita bisa mengevaluasi atau kita periksa. Jadi spesifik, bagikan, dan kemudian periksa. Nah, satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Silakan seorang dari antara kita membaca ayat ini. Ya, dari Kalimalang, Pak. Ya, silakan. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Terima kasih Bu Sinta. Kelihatannya cukup jauh dari ya dari Kalimalang. Terima kasih untuk bergabung dengan kita semua, senang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penerapan penting. Jadi digambarkan di sini dalam firman Tuhan, kalau kita sedang lihat cermin, kemudian kita setelah lepas daripada itu kita lupa. Ya, kita tadi itu apa gitu. Jadi maka melakukan penerapan itu penting. Supaya bukan hanya kita mengingat-ingat, tapi kita punya pengalaman pribadi dalam menanggapi Tuhan. Jadi bukan berhenti sampai di tataran kita membaca, kita merenungkan, kalau tadi di bagian seperti itu, tapi kita menanggapi Tuhan. Itu bagian yang tidak boleh kita lupakan di dalam waktu teduh menanggapi Tuhan dalam bagaimana tadi gitu ya. Nah, sekali lagi ada langkah-langkah yang juga dipikirkan oleh Kambium ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu membuat catatan penerapan. Apa sih yang harus saya lakukan? Kemudian mengingat kembali berkat dan penerapan waktu teduh sebelum doa makan siang, bisa seperti itu. Atau tidur kalau lupa, lihat di catatannya, itu pentingnya catatan. Kemudian membagikan berkat dan penerapan waktu teduh kepada orang lain. Oh, saya mendapat berkat, bagikan, tidak ada masalah. Bukan tadi kan spesifik, bagikan. Kemudian menulis rencana hari itu dan menyerahkannya kepada Allah dalam terang firman Tuhan. Seringkali saya mendapat seperti ini. Ada orang bersaksi, Tuhan minta sabar, firman-Nya tentang sabar. Wah, saya mau berjuang sabar, tapi hari itu malah gagal total gitu ya, karena kesabaran diuji gitu ya. Tapi juga ada yang berhasil, oh ternyata tidak mudah ya minta sabar sama Tuhan, dari itu malah ujian kesabarannya tinggi gitu ya. Nah, itulah penerapan firman Tuhan. Nanti malam kemudian periksa lagi, oh iya ternyata berjuang dan kesabaran meskipun minta sama Tuhan ternyata tidak mudah, dan lain-lainnya. Jadi 3 bagian, bagaimana waktu saat teduh itu menghadap Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan menanggapi Tuhan. Henry Nouwen itu juga seorang teolog, seorang penulis buku yang terkenal juga. Dimulai dengan menyediakan waktu dan tempat bagi Tuhan, dan hanya Tuhan saja. Wah, ini sangat kalimatnya pendek, tapi langsung bisa kita pahami. Dimulai dengan menyediakan waktu dan tempat bagi Tuhan, dan hanya Tuhan saja. Jika kita sungguh meyakini bahwa Tuhan bukan saja ada, tetapi Dia juga hadir secara aktif dalam hidup kita, menyembuhkan, mengajar, dan membimbing, kita perlu menyediakan waktu dan tempat di mana kita dapat memberikan perhatian kita pada Tuhan dengan tidak terpecah. Jadi menyediakan waktu dan tempat yang disampaikan oleh Henry Nouwen. Ini gambaran yang bagus, waktu yang terbaik dan waktu yang teratur. Jadi kan bukan hanya satu kali aja, tapi reguler. Kemudian tempat, itu tempat yang tenang atau tempat yang tetap. Mungkin kita punya favorit tempat di dalam kita bersaat teduh. Jadi ini ada langkah praktisnya di dalam waktu. Saya menetapkan pukul berapa, jam berapa setiap hari sebagai waktu saat teduh saya. Itu kalau kita ingin komen seperti itu. Kemudian saya menetapkan dalam konteks tempat ini atau tempat apa sebagai tempat waktu saat teduh saya. Ini hanya satu tuntunan aja ya. Kita nggak perlu tulis, tapi cukup di pikiran kita. Kenapa seperti ini? Nah, nanti ada bagian yang membahasnya, tapi saya setidaknya mengangkat seperti ini. Waktu kita itu berbeda-beda. Maksudnya gini, bukan masalah jamnya, ini sekarang kita kan mulai kita jam 10 itu sama. Tetapi mood kita itu bisa berbeda satu dengan lainnya. Ada orang yang merasa bangun pagi hari itu adalah waktu yang terbaik buat Tuhan. Dia bersaat teduh pagi hari, bangun tidur. Tapi ada yang merasa yang waktu yang terbaik buat saya adalah malam hari sebelum tidur. Ada orang merasa inilah waktu di mana waktu itulah waktu yang terbaik. Kemudian dia merasa di waktu jam-jam siang itu yang terbaik buat saya, atau sore. Nah, buktinya apa? Buktinya gini. Jam belajar yang kita itu bisa berbeda. Kita ada yang merasa
jam belajar yang enak tuh pagi, jam 3 bangun pagi-pagi, belajar jam 3. Wah, nangkepnya banyak. Tapi kalau sudah siang bising susah. Tapi ada yang merasa pagi itu belum dapat saya. Tapi setelah beraktivitas olahraga, kemudian saya bisa belajar dengan baik. Atau di malam waktu tenang gitu, saya mau tidur, dan waktu-waktunya orang pada tidur, saya bisa belajar dengan baik. Nah, jadi kita punya waktu yang berbeda. Jadi waktu teduh itu setiap kita bisa berbeda. Tidak ada yang salah satu dengan lainnya. Tapi temukan waktu itu, waktu yang terbaik bagi setiap kita. Jadi kapan kita waktu teduh, ya itulah yang kita punya spesial bagi Tuhan gitu ya. Sekali lagi tidak ada rumusnya jam berapa, tetapi tergantung dari kita waktu terbaiknya kapan. Yang waktu sama juga, tempat sama juga. Ada tempat-tempat yang merasa, wah di tempat ini saya merasa tenang sekali. Nggak tergantikan deh kalau tempat yang lain. Ya kita di situ. Katakan, oh jam situ waktu terbaik saya. Kalau gimana dengan, wah rasanya saya nggak punya jam-jam yang baik deh. Waktu kapanpun bisa, ya lakukan kapanpun begitu kan. Saya merasa mau pagi hari, dini hari gitu ya. Mau pagi, bukan dini hari tapi pagi, kemudian bukan dini hari, bukan pagi tapi agak siang, kemudian siang, sore, malam nggak ada masalah buat saya, silakan. Kapanpun bisa teduh. Nah, dalam kondisi-kondisi yang khusus pun mungkin kita nggak bisa tepat waktunya kapan, atau tempatnya karena kita lagi pergi, nggak di rumah. Nah, kita bisa tetapkan yang lain. Tapi artinya adalah reguler, rutin kita lakukan bagian ini. Jadi dorongannya adalah rutin lakukan dan temukan tempat yang tepat bagi kita. Nah, berikutnya itu kalau kita ikuti Cambium memang ada ini ya. Kita diingatkan lagi nanti bulan apa, ada tanggalnya kita suruh coret. Itu disiplin kita untuk bersatu teduh. Tapi kita nggak perlu lakukan. Oh, mau bersatu teduh kita kalau ini dilingkari. Ya, saya tidak. Kemudian kalau saya tidak melakukan tanggal 2, tidak. Tapi ada yang istimewa nih, dipakai segitiga. Ini contoh bagi kita yang simple, kita punya kartu sendiri, waktunya kapan, tempatnya kapan, kalau ada rekan yang lain, maksudnya kita membagikan, dan bulan apa, jadi rekan itu bukan satu teduh kita, bukan, tapi ada rekan yang lain, karena ini spesial, satu teduh gitu. Nah ini yang tidak kalah menarik, Bapak sekalian. Slide berikutnya ini ada robot waktu teduh. Ya. Robot waktu teduh. Ini menarik, saya mungkin juga diberkati dengan slides ini ya. Kalau ada robot yang diciptakan, sekarang sudah bukan robot gini, itu sudah peninggalan teknologi gitu ya. Sekarang itu sudah robot yang tingkat tinggi gitu ya, punya kecerdasan buatan itu yang luar biasa. Nah ini robot yang masih sederhana. Ada robot waktu teduh. Jadi robot waktu teduh sudah diciptakan, jam sekian dia akan membaca firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia bisa mengeluarkan Alkitab jam sekian. Bacanya apa dia mengatakan. Dia bisa berdoa juga. Nah, apakah kita bisa mengatakan robot ini robot yang bisa bersaat teduh? Kita mengatakan iya. Tapi benarkah robot ini melakukan saat teduh? Pertanyaan berikutnya, kita mengatakan mungkin kita sepakat tidak. Apa yang membedakannya? Karena robot ini tidak punya roh dan jiwa. Atau roh, kalau kita dikotomi, tubuh dan roh. Tapi kalau trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Robot ini tidak punya roh. Dia hanya menjalankan sesuai dengan program. Nah ini mengingatkan kita semua. Ketika kita saat teduh, apakah kita melakukannya dengan roh yang ada dalam diri kita? Sehingga bukan kita menjadi robot aja, ini kewajiban kita, ini yang harus kita lakukan tiap-tiap hari, dan ternyata itu berulang-ulang, dan tidak sekedar pokoknya baca ya baca, tetapi tidak ada roh kita yang ada di dalamnya. Maka kalau kita mengatakan robot ini sebetulnya bukan bersatu teduh, nah sama sekarang kita lakukan.
kita tidak menjadi robot waktu teduh, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan waktu teduh karena roh kita ada di dalam waktu teduh. Richard Foster, saya mengutip aja perkataannya, tidak dapat menggunakan semua teknik dan metode yang tepat. Kita dapat menggunakan semua teknik dan metode yang tepat. Kita dapat menggunakan liturgi yang terbaik. Namun kita belum bersekutu dengan Tuhan sampai roh menyentuh roh. Karena bedanya roh. Nyanyian, pujian, doa, semua dapat mengantar kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi persekutuan dengan Tuhan lebih dari semua hal itu. Jadi perhatikan kata roh menyentuh roh. Tuhan itu roh adanya. Jadi ketika kita bersaat teduh atau berwaktu teduh, roh menyentuh roh. Itulah saat teduh atau waktu teduh yang diajarkan oleh Richard Foster. Wah, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Roh menyentuh roh. Dan sebagai penutup, waktu teduh yaitu Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4. Ya. Saya mau di waktu 12 menit. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, dan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah waktu teduh bagi kita semua. Kiranya kita semakin memahami dan mengerti waktu teduh, betapa pentingnya waktu teduh dalam hidup kita. Dengan kita berwaktu teduh, adalah disiplin rohani yang tadi radikal bagi setiap kita, karena semua bagian-bagian disiplin rohani ini ada juga di dalam waktu teduh kita. Dan mari kita belajar sungguh-sungguh punya waktu teduh bagi setiap kita. Dan mendorong sekali lagi setiap kita, ayo kita berwaktu teduh. Bukan cuma sekedar baca gemai, baca gemai itu renungan. Tapi dengan waktu teduh itu kita punya waktu yang intensi dan waktu yang juga reguler bersama dengan Tuhan. Secara khusus yang intensional, tapi juga waktu yang terus-menerus yang reguler bersama dengan Tuhan. Yaitu bahan yang sudah sampaikan, saya sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Anton. Tadi ya, tentang saat teduh, apa, mengapa, dan bagaimana gitu ya. Dan untuk menutup kegiatan kita, kami mohon Ibu Sinta menutup dalam doa ya. Wah, langsung dipanggil. Langsung muncul deh. Terima kasih Ibu. Oke, ya, terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh dengan rasa syukur karena Tuhan terus-menerus memberkati kami melalui firman Tuhan yang mengajar kami untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah setiap pengajaran yang kami terima akan menjadikan kami semakin bertumbuh dalam iman pengenalan kami kepada Tuhan dan juga di dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami akan semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan akan terus pakai untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang bergabung di dalam persekutuan hari ini. Tuhan terus menolong kami masing-masing untuk selalu menerima kasih karunia Tuhan di dalam pengajaran dan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan dibagikan kepada kami. Kami ingin melanjutkan aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan terus menyertai kami dan menuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.